الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk datang ke majlisul ilm. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Pada malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Ma'alim fi Tariq Talab al-Ilm. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada talibul ilm fil masjid. Bagaimana sikap seorang talibul ilm ketika dia berada di masjid. Dan kita telah menyebutkan adzan ketika mereka berada di masjid dan seterusnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Wa qala aidan yaitu Asy-Sya'bi ma uqimatis shalah منذ aslamtu illa wa ana ala wudu. Asy-Sya'bi mengatakan tidaklah salat dikumandangkan sejak aku masuk Islam, melainkan aku berada dalam keadaan berwudu. Maksudnya demikian dia mengagungkan salat dan selalu bersiap-siap untuk melaksanakan salat. Bal ta'adda al-amru dhalik. Bahkan lebih dari itu. Faja'alu muhafadhat ar-rajul 'ala salatil jama'ah wa tatbiqihi lis-sunnati fi salatihi min al-umur allati yuzanu biha ar-rajul. Ini perlu kita perhatikan ayo ikhwah hal ini. Syekh mengatakan bahkan lebih dari itu. Mereka menjadikan ukuran orang yang senantiasa hadir ke masjid melaksanakan salat berjamaah dan melaksanakan sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW ketika dia melaksanakan salat atau dia salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah timbangan untuk menimbang seseorang. Orang ini dia mulia, berhak kita muliakan, berhak kita kedepankan, berhak kita mengangkatnya sebagai pemimpin atau sebagai memegang suatu jabatan atau yang lain-lainnya. Ya. Jadi seseorang itu diukur dia menjadi orang yang mulia, dia berhak untuk terdepan apabila dia rajin melaksanakan salat berjamaah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW ketika dia salat atau dia salat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan seperti yang sekarang, yang kita jadikan ukuran itu adalah orang yang banyak pengikutnya, meskipun dia adalah orang yang tidak tahu agama sama sekali. Atau kita akan kedepankan seseorang yang dahulu mungkin bapaknya jadi tuan guru atau jadi kiai atau jadi ustadz,
Padahal dia anak itu belum tentu seperti itu. Belum tentu dia punya ilmu seperti ilmu bapaknya. Tapi karena bapaknya orang terpandang, akhirnya kita angkat anak ini menjadi orang yang terdepan, padahal dia tidak tahu apa-apa. Ya, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan, disandarkan, diberikan kepada seseorang, padahal dia bukan orang yang pantas untuk urusan itu, untuk jabatan itu, kata Rasulullah SAW, "Fantadhir as-sa'ah." Maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ya, kenapa Nabi SAW mengatakan tunggu datangnya hari kiamat? Karena pada hari kiamat amanah itu akan hilang, akhlak itu akan hilang, agama itu akan hilang. Ya, berarti orang-orang yang sudah melakukan demikian, kalau sudah seperti ini keadaan kita mengedepankan orang karena kita melihat bapaknya, karena kita melihat pinternya berbicara, bukan kita melihat agamanya, maka itu tanda-tanda bahwa kita ini sudah rusak. Dan apabila kaum muslimin ini sudah rusak akhlaknya, rusak agamanya, itu tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, aku menghafal 2 hadis dari Rasulullah SAW tentang kejujuran. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kejujuran itu di hati para sahabat. Mereka pelajari Al-Qur'an, semakin mendalam kejujuran itu. Amanah itu semakin mendalam, semakin kuat di hati mereka. Lalu mereka mempelajari sunnah Rasulullah SAW, semakin kuat lagi amanah itu di hati mereka. Lalu Rasulullah SAW, kata Hudzaifah ini, Rasulullah SAW menceritakan tentang diangkatnya lagi amanah itu, dicabut amanah ini dari hati Rasul, dari hati manusia-manusia, sehingga nanti kita akan mengatakan, inna fi bani fulan rajulun amin. Sesungguhnya di bani fulan, di suku itu ada seorang yang amanah. Ya, saking langkanya orang yang amin, yang jujur, sampai-sampai nanti, oh di sana ada satu orang yang jujur, bukan satu desa. Ya, nanti kata Hudzaifah, orang-orang akan mengatakan si fulan itu ma ajladah, ma adhrafah, ma ahsanah, wa laysa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Nanti kita akan mengatakan si fulan itu masya Allah tegasnya, si fulan itu masya Allah pinternya, si fulan itu masya Allah pinternya mengelola suatu urusan, tapi padahal dia tidak ada sedikit pun amanah di dalam hatinya. Nas'alullah salamah al-afiyah. Dan ini kita akan sampai ke titik ini mau tidak mau, karena ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang jujur dalam segala hal, dalam ucapan. Jadi jujur itu bukan hanya masalah uang, jual beli. Ya, akidah ini amanah, karena ini adalah hak Allah. Kemudian ibadah yang kita laksanakan ini juga adalah amanah. Ya, hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan anak kita, istri kita, itu adalah amanah yang kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ya ikhwah, jadi mereka dahulu, seseorang apabila dia senantiasa datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudian dia salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ini adalah suatu ukuran bagi mereka untuk menimbang seseorang itu, orang ini pantas dimuliakan atau tidak. Wa min asy-syawahidi 'ala dzalik, dan bukti-bukti tentang hal ini, qaulu Ibrahim bin Yazid rahimahullahu taala. Ucapan Ibrahim bin Yazid rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yatahawanu fi at-takbiratil ula." Antum perhatikan baik-baik ini ya. Dia mengatakan, apabila engkau melihat ada seseorang yang meremehkan takbiratul ula,
takbiratul ihram maksudnya. Ya, dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan takbiratul ula, takbiratul ihram, maka faghsil yadaka minhu, cuci tanganmu dari dia. Maksudnya tinggalkan dia, jangan hiraukan orang ini. Ini orang ini enggak cocok untuk apa-apa. Tapi tadi saya ini telat. Tadi saya sama Pak Man itu telat karena macet ini. Jangan antum salah sangka. Ya. Jadi kita orang ini salah sangka nanti Pak Man. Semoga kita tidak termasuk di sini. Jadi kita sudah berusaha tapi macet Lombok Timur, Lombok Tengah ini macetnya luar biasa gara-gara apa namanya? Dam ini terlalu banyak. Dam banyak, kemudian jalannya terlalu kecil, terus rame. Ya, jadi semoga kami tidak termasuk di sini. Ya, jadi dia mengatakan apabila engkau melihat seseorang yang maksudnya dia mengentengkan salat ini, dia sudah mendengarkan azan, dia tidak segera berwudu, dia tidak segera menyiapkan dirinya. Ya, masih santai dia bicara, masih santai dia ngopi, masih santai dia gini. Tidak ada perhatiannya sama sekali. Orang yang punya perhatian terhadap salat ini sebelum dia azan, mungkin 5 menit atau 6 menit dia sudah siapkan bajunya, siapkan minyak wanginya, dia siapkan siwaknya. Ya. Kemudian begitu dia azan langsung dia melaksanakan qabliyah jika salat itu ada qabliyah, kemudian dia berangkat ke masjid. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang tidak ada perhatiannya untuk datang ke masjid pada awal waktunya, maka faghsil yadaka minhu, tinggalkan dia orang ini. Orang ini tidak pantas untuk dijadikan apa-apa orang seperti ini. Kalau dia memang orang yang mengentengkan salat. Tapi mungkin orang ini dia ma'dzur. Jangan semua orang yang telat takbiratul ihram langsung kita pecat dia atau kita hajar, kita tidak sapa dia. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi jangan antum salah mengerti. Ya, ini adalah orang yang meremehkan salat maksudnya. Kalau orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan saf yang pertama, namun dia terhalang karena ada sesuatu sehingga dia tidak bisa tepat waktu untuk mendapatkan takbiratul ihram, dia ma'dzur. Ya. Jadi orang yang mengentengkan salat, kalau salat saja berani dia entengkan yang merupakan hak Allah, itu dia berani entengkan, apalagi hak-hak orang lain, hak manusia. Pasti dia akan lebih berani mengentengkan. Kalau hak Allah saja dientengkan, apalagi hak manusia. Ya, Allah itu yang menciptakannya, Allah yang berinya dia rezeki, Allah yang mengaturnya, Allah yang berinya segala-gala, berani dientengkan perintahnya. Lalu bagaimana dengan urusan manusia? Kalau orang yang seperti ini naik jadi pejabat nanti, ya pasti dia tidak akan jujur, karena hak Allah saja berani dientengkan. Lalu bagaimana dengan hak manusia? Ya. Kemudian waqala Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah. Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah taala mengatakan, ra'aituhu yani Yahya bin Ubaidillah at-Taimi. Aku melihat Yahya bin Ubaidillah at-Taimi yusalli salatan la yuqimuha. Dia melaksanakan salat namun tidak baik caranya salat. Lalu apa sikapnya terhadap Yahya bin Ubaidillah at-Taimi ini? Dia mengatakan, fataraktu hadithahu. Saya tidak lagi menerima hadisnya. Lihat, ditolak hadisnya gara-gara dia tidak baik caranya salat. Mungkin dia berlebihan caranya menggaruk, atau dia tidak menghiraukan salatnya. Jadi lihat ayuh bagaimana perhatian mereka terhadap salat ini, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memuliakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian qala adz-Dzahabi ba'da an saqa isnadain li ahad al-hadits ma nassuhu. Al-Imam adz-Dzahabi mengatakan setelah membawa dua hadis, membawa dua isnad. Hadis ini mempunyai dua sanad. Setelah itu Al-Imam adz-Dzahabi mengomentari, dia mengatakan fil isnadaini dha'af. Dalam dua sanad ini terdapat kelemahan. Min jihati Zahir wa Umar. Yang menyebabkan dua sanad ini lemah
adanya seseorang bernama Zahir dan ada seseorang bernama Umar, yang menyebabkan hadis ini menjadi lemah, sanad ini menjadi lemah. Apa sebabnya? Li ikhlalihima bis shalah. Karena mereka tidak baik caranya salat. Ya. Bukan dia tidak salat, tapi dia salat namun perhatiannya terhadap salat itu kurang. Bisa jadi dia telat. Kan sering kita mengatakan ayo ikhwah, kalau seseorang yang mengatakan kur kepada ayamnya tapi di tangannya tidak ada beras, ini ditolak hadisnya. Ya, karena dia kalau dia berani berbohong kepada ayamnya, berarti nanti dia akan berani berbohong kepada manusia. Ditolak hadisnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang apa? Yang tidak menghiraukan salat. Dan ayyuhal ikhwah, subhanallah, salat ini adalah ibadah yang paling terakhir akan dicabut oleh Allah. Salat ini sampai hari kiamat akan ada. Tapi yang pertama kali akan dicabut dari salat ini adalah khusyuk ini. Ya, sehingga Hudzaifah mengatakan, nanti kamu lihat orang yang salat yang memenuhi masjid, Masjidul Qaum, penuh dengan orang-orang musalli. Tapi kata dia, la tajid fiha khasyy'. Satu pun yang khusyuk tidak ada. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayolah ikhwah terjadi. Bahkan orang-orang yang rajin ngaji, yang rajin datang ke pengajian, banyak di antara mereka yang tidak tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Ya. Banyak di antara mereka yang tidak tahu arti at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Mungkin di sini juga banyak. Yang hadir di sini sekarang juga banyak. Kalau yang laki-laki saja banyak yang tidak tahu apa arti salat. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu? Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kan kita semua tahu bahwa apabila seseorang yang sedang salat, kata Rasulullah SAW apa? Innama yunaji apa? Innama yunaji siapa? Innama yunaji Rabbah. Orang yang salat itu dia sedang dialog dengan Allah. Yang namanya orang dialog, kan si A dia tahu apa yang diucapkan sama si B dia mengerti apa yang diucapkan oleh si A, baru terjadi dialog. Kalau ada turis yang lewat di sini kemudian dia bertanya, mana jalan menuju ke Mataram? Kalau yang ditanya ini tidak ngerti sepatah kata dari bahasa Inggris, dia tidak mengerti. Mungkinkah dia akan bisa menjawab pertanyaan turis ini? Mungkin itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin akan terjadi dialog kalau satu tidak mengerti. Harus dua-duanya mengerti. Dan kita sholat, bagaimana kita mau dialog sama Allah Subhanahu Wa Taala sementara kita tidak mengerti? Jangan-jangan di saat imam itu sedang membaca ayat ancaman, dia nguam, ya, di saat dia diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia melayang pikirannya. Tadi istrinya mesan martabak, anaknya mesan terang bulan. Di saat dia diancam, dia mikirkan martabak dan terang bulan. Ya, kenapa demikian? Ya karena dia tidak mengerti. Musibahnya, aduh. Kemudian ini musibahnya tidak sampai di sana ya ikhwah. Musibahnya dia tidak mau berusaha untuk memahami. Ya. Kalau dia sakit gigi repot ke sana kemari, nelpon sana, belikan saya Saridon, berikan saya ini bawa ke dokter, hanya sakit gigi. Ya. Tapi salatnya rusak, tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Nasallallahu alaihi. Ini bukan hanya orang awam yang seperti itu. Ya, orang-orang yang rajin ngaji juga demikian. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Kemudian apa? Apa kelanjutannya? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Setelah itu apa?
bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, dan cara membersihkan jiwa yang paling baik adalah salat. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Kemudian dia menyebut nama Tuhannya, kemudian dia salat. Tapi yang menjadi penghalang di sini adalah apa? Ayat berikutnya. Apa itu? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kalian ini lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sehingga karena dia lebih mengedepankan kehidupan dunia ini, salatnya tidak berkualitas, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Padahal diingatkan oleh Allah di ayat berikutnya apa? Wal akhiratu khairun, kemudian apa? Wa abqa. Yang akhirat itu lebih baik dan itu lebih kekal. Ya. Namun kita lebih mengutamakan dunia ini. Jadi qala Adz-Dzahabi, sanadnya ini lemah gara-gara dua orang. Yang pertama namanya Zahir dan yang pertama namanya Umar. Kenapa dia lemah? Li ikhlalihima bis shalah. Karena mereka tidak memperhatikan kualitas salatnya, bukan tidak salat. Kalau tidak salat maka dia kafir. Ya. Dan kita semua mengetahui ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an orang yang salat. Fawailul lil musallin, diancam dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salat diancam, lalu bagaimana dengan yang tidak salat? Tsumma qala Adz-Dzahabi min bab at-tawadhu'. Lalu al-Imam Adz-Dzahabi dia bertawadhu', dia merendah diri. Lalu dia mengatakan, "Falau kana minni wara'un." Seandainya saya punya wara', padahal dia ini adalah min ahli wara' dia. Al-Imam Adz-Dzahabi ini dia orang yang wara'. Namun dia mengatakan dia merendah diri, seandainya saya punya wara'. Faham itu maksudnya ya? Seandainya saya ini orang yang baik-baik, padahal dia orang sangat baik, tapi dia merendah diri. Ya, dia mengatakan falau kana minni wara'un lama rawaitu liman hadza na'tuhu. Kalau saya punya wara', padahal dia adalah orang yang sangat wara', ya, saya tidak akan meriwayatkan hadis orang yang seperti ini sifatnya, ya, yang mengabaikan masalah salat ini dan tidak memperhatikan kualitas salat. Itu termasuk orang yang mengabaikan salatnya, ya ikhwah. La ilaha illallah. Sampai kapan kita akan terus menerus mengabaikan masalah salat ini? Ya. Dan lebih musibahnya lagi, ya ikhwah, kita betapa banyak kita melihat pejabat-pejabat yang di saat azan dia masuk ke kantin. Ya, azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia ke kantin ngopi, kemudian ngerebus mie dan yang lain-lainnya. Tidak memperhatikan masalah salat. Ya, bagaimana kejujuran orang seperti ini bisa kita percayai? Wa bikulli hal, fatabkiru talibul ilm ila al-masjid. Seorang talibul ilm yang awal datang ke masjid, wa hirsuhu ala dhalik, dan kesungguhannya untuk senantiasa datang ke masjid. Ya, lihat ayo ikhwah. Kalau kita melihat Masjid An-Nabawi, begitu dibuka pintu-pintunya ditutup dia malam-malam. Kalau begitu dibuka langsung kita masuk, kita lihat thalabul ilmi yang murajaah sana sini. Begitu juga di Masjidil Haram. Ya, thalabul ilm masyaallah mereka murajaah. Bahkan dulu waktu kita kecil-kecil masih gelap pasar Seng itu. Kalau antum tahu pasar Seng. Ya. Masih gelap pasar Seng itu. Orang yang ke sana kemari bawa kitabnya, lari cepat-cepat, bukan lari, jalan cepat-cepat, ya, karena dia dari jauh jalannya. Ya masih petang, kota Mekah ini masih petang, pasar Seng semua masih petang, dia jalan bawa kitab untuk Masjidil Haram. Ya, demikian perhatian mereka dahulu terhadap salat berjamaah ini dan datang ke masjid. Wa hirsu ala dhalik,
yata'adda atharuhu ila al-musallin. Ini pengaruhnya bukan hanya pada dirinya saja. Ya jelas, kalau orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah pada awal waktunya, ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap akhlaknya, terhadap agamanya. Bukan pengaruhnya hanya kepada dia saja, tapi kepada orang lain juga. Ya, apa kata Syekh? Lianna ta'thir al-qudwati al-fi'li qad yakunu ablagha min ta'thirihi al-qawli. Karena perbuatan itu pengaruhnya lebih besar daripada kata-kata. Sekarang kalau seseorang meskipun dia tidak berbicara, tapi dia memperlihatkan kepada kita akhlak yang baik dan datang ke masjid secara rutin, dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, orang langsung dalam hatinya meskipun kita tidak kenal, oh ini orang baik. Ya. Sementara ada orang-orang Masya Allah khatib mufawwah, luar biasa kalau dia ceramah, tapi kita lihat dia sering telat ke masjid sholat berjamaah, langsung dalam hati kita, wah ini orang nggak cocok nggak bisa kita percayai orang ini. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah talibul ilm dia menjadi di mana saja dia berada, hendaklah dia yang pertama datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya. Kemudian wa mimma yanbaghi li talibil ilmi aidan, dan yang harus dilakukan oleh talibul ilm an yuqaddima ma yastati'u min an-naf' al-ilmi wal wa'dhi li jama'ati masjidih. Dia harus berusaha untuk apa? Memberikan manfaat-manfaat kepada orang-orang di masjidnya. Ini sulit di sini. Ya. Namun mungkin bisa kita siasati ayo ikhwah. Ya, kalau kita berada di satu desa atau di mana saja, minta izin dulu kepada pengurusnya, bisa enggak nanti saya kasih kultum? Ya. Selesai salat subuh atau selesai salat isya atau selesai salat maghrib, bisa enggak saya kasih kultum? Kalau enggak bisa 7 menit, ya setidak-tidaknya 5 menit lah, sampaikan ayat-ayat yang pendek, kemudian terjemahkan, kemudian jelaskan kepada mereka. Ya. Kemudian jadi seorang talibul ilm dia bisa memberikan manfaat kepada jemaah masjidnya, baik itu adalah ilmu atau nasihat. Fataratan biqira'ati fatawa li ulama'in mawthuqin, bisa jadi dengan membaca fatwa para ulama yang terpercaya. Wataratan bitarhil ba'd al-masail al-ilmiyah, atau kadang-kadang disampaikan suatu masalah ilmiah kepada jamaah yang ada di masjidnya. Karena banyak sekali ayo ikhwah orang-orang yang rajin ke masjid salat berjamaah ini, ahkamul wudu dia tidak tahu, tapi semangatnya ke masjid luar biasa. Kalau ahkamul wudu dia tidak tahu, intah waktuna. Kalau ahkamul wudu dia tidak tahu, bagaimana dengan ahkamus shalah? Kalau ahkamus shalah dia tidak tahu, lalu bagaimana dengan ahkamul imamah? Ya. Dan ini ayuhal ikhwah harus ditahu oleh seorang muslim, karena ini setiap hari 5 kali dia lakukan. Masa dia tidak tahu hukum-hukumnya? Ya. Nas'alullah salamah al-afiyah. Kemudian kata Syekh, wa taratan bi tarh ba'd al-masail al-ilmiyah wa taratan bi qira'ati kalimatin mukhtarah. Ya, dia baca kepada jamaah masjidnya. Dan ini mungkin ayo bisa kita lakukan ini di mana-mana. Minta izin kepada pengurus masjidnya, bisa enggak saya kultum beberapa menit? Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya sudah. Waliyahris ala qiraati ma yata'allaq bin nawazil 'inda waqtiha. Dan hendaklah dia membaca kitab-kitab yang berkaitan tentang suatu nazilah, sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Corona, gempa bumi, banjir bandang atau yang lain-lainnya. Nazilah-nazilah seperti ini yang menimpa kaum muslimin. Ya, fatwa-fatwa para ulama tentang corona, tentang gempa bumi, tentang banjir dan yang lain-lainnya. Tentang kemerosotan akhlak, ya.
Wa kadzalika al-ibadat al-hauliyah fi waqtiha. Demikian juga ibadat hauliyah. Ibadah yang kita kerjakan setahun sekali seperti Ramadan, puasa Ramadan, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, menyembelih, ini semua ibadah hauliyah. Ya, setiap tahun dia datang. Meskipun setiap tahun kita menyampaikan tentang hal ini adalah ibadah yudhkar fayunsa. Ya. Meskipun kita sering-sering menyampaikannya, namun selalu dilupakan. Jadi perlu kita ulang-ulangi dia. Fayaqra'u mathalan an ahkamil khusuf wal kusuf. Sebagai contoh, dia membaca hukum-hukum yang berkaitan tentang salatul khusuf, dan kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Idza ja'al khabaru bihima, apabila ada berita bahwa akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Wa yaqra'u an salatul istisqa idza ja'al amru biha. Dan dia juga membaca tentang salatul istisqa, meminta hujan. Ya, apabila ada perintah dari ulil amri. Kalau kita diperintahkan oleh ulil amri untuk salatul istisqa, silakan salatul istisqa. Ya, karena ini semua harus dengan perintah ulil amri. Kalau tidak, maka masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Amal ibadatul hauliyah. Adapun ibadah hauliyah, kalau bahasa Indonesia apa ibadah hauliyah ini? Tahunan. Ibadah tahunan. Masa ibadah tahunan? Enggak ada yang dengar ini ibadah tahunan ini? Enggak ada yang dengar? Baik, ibadah tahunan. Fayaqra'u mathalan 'an as-siyam wa fadlihi wa hikamihi wa ahkamihi. Jadi contohnya dia baca tentang puasa, hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa, kemudian hikmah di balik puasa ini, kemudian wa ahkamihi, qurbi waqti as-siyam, sebelum bulan puasa tiba. Jadi supaya kita masuk bulan puasa itu dan kita sudah tahu hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Jangan mengatakan, kan sudah tahun kemarin. Enggak apa-apa. Ya, ini namanya ibadah hauliyah yang sesering mungkin kita sampaikan, tetap saja ada orang yang lupa. Ya, jangankan yang setahun sekali. Yang sekarang saja kajian ini saja sekarang antum pulang langsung antum lupa dia. Lalu bagaimana dengan yang setahun sekali? Wa yaqra'u an ahkamil manasik qabla al-hajj wa hakadha. Demikian juga dia membaca tentang ahkamul manasik, tentang haji sebelum datangnya musim haji. Wa 'ala imamil masjid an yajtahida fi insya'i halaqatin li tadris al-Qur'an al-Karim. Dan bagi imam masjid, mungkin ada thalabul ilm di antara kita yang menjadi imam masjid, maka hendaklah dia berusaha untuk membuat halaqah tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil ini. Apa istilahnya sekarang ini? Apa? TPQ ini. Ya, diajar mereka. Wa da'miha maddiyan wa ma'nawiyan. Dan mendukungnya secara materi dan secara ma'nawi? Moral ya. Moral. Wa bi juhudi jama'atul masjid. Juga dengan usaha-usaha orang-orang yang ada di masjid ini. Wala budda min at-tanbih aidan ala muhawalati da'wi ba'd al-masyayikh wa talabat al-ilm lil musyarakati fi bath al-ilm wa ta'lim an-nas. Demikian juga perlu kita ingatkan, ya, perlu ada usaha untuk mendatangkan ustaz, kibarul masyayikh, masyayikh yang besar-besar. Di sini enggak ada yang besar, semuanya kita sama. Ya. Kemudian tulabul ilm untuk memberikan kajian di sini. Siapa misalnya nanti kalau bisa didatangkan kemari untuk ngisi pengajian di sini? Ya. Kalau ada berita siapa-siapa yang ada ustaz-ustaz dari Jawa mau datang, ya minta saya kemari. Ya, minta semalam atau ngisi pengajian di sini. Dan harus ada usaha. Tak pernah diusahakan.
Ayah belum diusahakan nanti. Ya. Hah? Ya, insya Allah semua kita. Langsung kita ditembak ini. Baik. فبهذه الأسباب وغيرها تظهر ثمار بركة الإمام على جماعة مسجده. Maka dengan usaha-usaha seperti ini dan yang lain-lainnya, maka akan jelas keberkahan seorang imam di masjidnya dan terhadap jamaahnya. Bal yata'adda naf'u ila al-masajid al-mujawirah. Bahkan bisa jadi manfaat usahanya ini bisa dirasakan oleh apa? Masjid-masjid yang lain, ditiru nanti dia. Ya, karena mungkin masjid yang di sana dia ingin mengembangkan masjidnya. Bagaimana cara mengembangkan masjid? Oh, begini caranya. Lalu kita kerjasama. Wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan harus kita ingat ayo ikhwah, bahwa barang siapa yang menunjukkan kepada suatu sunnah yang baik, mengajak kepada suatu perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Kita habiskan aja Ustaz ya. Ya? Ini lama sekali, sudah berapa tahun ini enggak habis-habis ini. Soalnya kita ngaji hanya 5 menit di azan. Wa mimma yu'khadh 'ala ba'd al-a'immah. Dan ada beberapa kritikan terhadap imam-imam. Su'ul khuluq ma'a jama'ati masjidihi. Akhlaknya kurang baik terhadap jamaah yang ada di masjidnya. Mithalu dzalik, contohnya apa? Adamul mubalat bihalihim. Tidak menghiraukan keadaan makmum-makmumnya atau jamaah yang ada di masjidnya. Misalnya, dia tahu si fulan itu dia sakit, dipanjangkan ayatnya. Lebih buruk lagi kalau dia mau membalas dendam. Rasakan sekarang kamu, saya bacakan kamu suratul Baqarah sekarang biar kamu polakeng. Nasallallahu salam al-afi. Ya. Wa tarafu 'anil inbisati ilaihim. Dan merasa diri lebih tinggi dari mereka sehingga dia tidak mau duduk dengan jamaahnya. Apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Ya. Wa kathratu tamannu' min ijabati da'watihim. Kalau diajak ke rumahnya, ke rumah salah seorang di antara mereka enggak mau, diundang enggak mau. Ayo ngopi di rumah ayo. Besok sudah. Selalu mengatakan demikian. Akhirnya orang kesal, ini imam apa ini? Ya. Karena ketika kita diundang, kecuali kalau dia ada uzur, ya kita maafkan dia. Tapi kadang-kadang enggak ada pekerjaan, enggak ada apa-apa. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau datang, diundang sama jamaahnya, ayo kita ngopi di rumah, kita makan serabi. Ya, atau yang lain-lainnya. Ya. Kemudian wal ghilzatu fi ta'limi jahilihim. Dan kasar cara mengajar orang yang jahil. وواحد من هذه الأمور كفيل بأن يورث في قلوبهم بغضه وعدم تقبل ما يقول. Salah satu saja di antara 3 sifat yang buruk yang kita sebutkan tadi ini sudah cukup untuk membuat mereka ini tidak suka kepadanya, kepada imam ini. فكيف إذا اجتمعت تلك الأمور كلها فيه. Lalu bagaimana kalau semuanya ini ngumpul sama dia? Ya. Dia tidak menghiraukan jamaahnya, kemudian dia merasa dirinya lebih tinggi, tidak mau duduk bersama jamaahnya, tidak mau basa-basi dengan mereka, kalau diundang enggak mau datang. Satu saja dari sifat yang buruk ini ada pada dirinya, mungkin jamaahnya akan lari dari dia. Lalu bagaimana kalau semua sifat ini ada padanya? Wa fi muqabil dzalik, dan sebaliknya, ma yahsulu min ba'd al-a'immah min at-tawassu' fi at-tabadhul ma'an nas. Berlebihan, kelangsotan, caranya apa? Caranya berakrab-akraban. Bagaimana ini bahasa Indonesia ini? Ya? Sampai dia berjorak, kalau melampaui batas caranya berjorak. Apa namanya ini? Hah? Kelangsotan apa namanya ini kalau begini? Kelangsotan terlalu akrab. Ya, berlebihan caranya akrab ini.
Ya. Fa in ijtama'a ma'ahu fi majlis, apabila dia ngumpul sama jamaahnya di satu majlis, tasaddar al-majlis bi siyaqil mudhikat. Kalau dia duduk bersama jamaahnya mulai ngelucon terus. Ah bos, jangan ngelucon. Ya, kurangin sedikit ngeluconin. Mulai dia ngelucon. Leluconnya itu 95% bohong. Padahal dia seorang imam, ayyuhal ikhwah. Tidak pantas bagi dia seperti ini. Kif imam dia bohong? Bagaimana dia percaya sama jamaahnya? Kemudian, bal waqad yatawassa'u akthar min dhalik, bahkan lebih dari itu. Fayadhkuru ma yukhillu bil muru'ah wa yakhdashu bil haya. Terkadang dia membawa lelucon-lelucon yang apa? Menghilangkan muru'ah seseorang, menyebutkan hal-hal yang fahisyah, yang kotor-kotor. Ya, padahal seorang imam. Wa qad yasilul amru ila al-ghibati wan namimah, bahkan sampai kepada ghibah dan namimah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa idza kana haluhu kadzalik, apabila keadaannya seperti itu, fasayakunu mawdhi'us sukhriyah, maka dia akan menjadi imam oloan ini. Ya, karena orang yang diangkat jadi imam itu adalah orang yang kita percayai. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengimami satu kaum adalah orang yang paling pintar membaca. Di riwayat yang lain, a'lamuhum bi kitabillah, yang paling tahu tentang Al-Quran, dia kita angkat jadi imam. Ya, harusnya dia akhlaknya akhlak Al-Quran, bukan dia melanggar isi Al-Quran. Idza wa'adha jama'atahu aw 'allamahum wa yustab'ad, kalau dia mengajarkan, memberikan nasihat, maka dia akan menjadi olok-olokan yang seperti ini. Kalau imam yang suka berjorak, berlebihan caranya berjorak, atau kalau dia berjorak, dia bawa apa, lelucon-lelucon yang kotor. Nah, imam yang seperti ini apabila dia beri nasihat akan menjadi olokan ini. Na'udzubillah. Wa yustab'adu mimman kana sya'nuhu hakadha an yakuna masdara wa'din wa ta'lim. Ya, sangat kecil kemungkinan kalau imamnya seperti ini sifatnya, dia akan memberi nasihat kepada orang lain, akan memberi mau'izah kepada orang lain. Sementara dia sifatnya seperti itu. Ya, mungkin dia akan berat, akan menyampaikan, dia tahu dirinya suka apa? Suka berbohong misalnya. Ya. Kemudian syahidul qaul. Intinya adalah annahu la ifrat wa la tafrit. Jangan berlebihan, ifrat, tafrid. Apa? Jangan berlebihan dan jangan juga terlalu apa? Terlalu meremehkan. Wal matlab syar'i huwa al-i'tidal bi dawabit syar'iyyah. Tengah-tengah ini. I'tidal harus apa? Tengah-tengah. Jangan terlalu menutup diri, jangan juga terlalu apa? Membuka diri. Ya, tengah-tengah. Nadirah, ini adalah suatu cerita yang peristiwa yang langka yang dibawakan oleh Syekh. Min ajibi ma rawat tarikh fi mahabbatil jama'ah li imam masjidihim. Di antara cerita yang menakjubkan tentang kecintaan jamaah masjid terhadap imamnya. Ya, jadi jamaah ini sangat cinta kepada imamnya. Wa syiddatu tamassukihim bihi, dan ketergantungan mereka kepada imam ini. Maksudnya tidak mau diganti-ganti imamnya. Ma warada an Abil Hasan bin Daud. Ya, apa yang diriwayatkan dari Abil Hasan bin Daud. Karena Imam Daraya, Daraya ini di Suria, yang digempur sama Bashar al-Himar ini. Sejak dari awal dia menggempur Suria. Famata Imamul Jami' Jami' Dimashq. Lalu Imam Jami' Dimashq meninggal dunia. Faham maksudnya ya ikhwah? Faham apa belum? Hah? Ada imam masjid, Masjid Daraya. Daraya ini nama desa, nama tempat. Daraya ini punya imam, punya masjid, ada imam. Ya. Kemudian Masjidul Jami', Jami' Dimashq, meninggal dia.
Di sini imam Masjid Jami' kita mana di sini ada peraya? Masjid Agung. Nah, imam Masjid Agung meninggal. Ya. Qal fa kharaja ahlu Dimashq ila Daraya. Lalu penduduk Damaskus, ya, mereka sekarang punya Masjid Jami' tapi tidak punya imam. Ya, maka keluarlah penduduk Damaskus ini ke Daraya. Mereka meminta imam di Daraya itu untuk apa? Menjadi imam di Jami' Dimashq. Faham ya ikhwah? Apa yang terjadi? Liya'tu bi Abil Hasan ibn Daud. Ya, agar mereka mengambil Hasan bin Daud ini untuk menjadi imam di Masjid Jami' Dimashq. Lihat bagaimana cintanya orang-orang Daraya ini terhadap imamnya. Qal falabis ahlu Daraya silah. Semua penduduk Daraya itu memakai baju perang. Ya, semua yang pakai baju perang. Wa qalu la numakkinukum min akhdhi imamina. Mustahil kami akan membiarkan kalian mengambil imam kami. Abul Hasan, lihat bagaimana cintanya kepada imamnya. Faqala Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Nasr. Lalu yang menjadi gubernur pada saat itu, Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Nasr ini, dia mengatakan, ya ahla Daraya, wahai penduduk Daraya, ala tardawna an yusma'a fil balad an ahla Dimashq ihtaju ilaikum fi imam. Apakah bukan jadi sesuatu kebanggaan bagi kalian bahwa penduduk Damaskus ini datang ke desa kalian dan meminta imam dari Daraya untuk menjadi imam di Masjidil Jami'? Apakah kalian tidak bangga itu? Ya. Akhirnya faqalu qad radina. Kalau begitu ya silahkan diambil. Lihat syahidnya di sini ayo ikhwah, kecintaan mereka terhadap imam ini sampai mereka semua keluar pakai baju perang untuk apa? Menghalangi orang-orang Dimashq untuk mengambil imam ini. Tapi setelah ada apa istilahnya diplomasi yang bagus sehingga mereka merelakan imam mereka diambil. Intinya ayyuhal ikhwah, talibul ilm kalau dia jadi imam hendaklah dia memiliki apa? Akhlak yang mulia, ya. Jangan dia kasar, jangan dia keras, dan hendaklah dia selalu memperhatikan apa? Jamaahnya, dan hendaklah dia selalu menanyakan jamaahnya. Kalau ada yang tidak datang salat berjamaah ditanya mana dia, jangan dia sakit. Kalau dia sakit dia ajak jamaahnya, ayo kita ziarahi dia, kita bantu dia, ya. Kalau ada yang sakit jangan dia panjangkan ayatnya, lebih-lebih lagi apalagi dia kalau dia sampai mau balas dendam. Ada imam-imam yang seperti itu, ya. Misalnya dia pernah disakiti sama perasaannya sama salah seorang jamaah, begitu dia sakit jamaah itu datang ke masjid, sekarang kamu tahu rasa sekarang, dibacakan di ayat-ayat yang panjang sampai pola keknya orang. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Pertanyaan enggak usah di sini. Allah